Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 pertemuan ke-7. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu pembelajaran bab 2 tentang kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Setelah kita membahas kerajaan Islam yang ada di Jawa, selanjutnya adalah kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera yang pertama adalah Samudra Pasai, atau disebut juga dengan Samudra Darussalam. Ini adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia, yang didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil atau Meurah Noi atau Tengku Samudra, dimana ini adalah sebenarnya bukanlah orang asli orang Indonesia atau Sumatera, namun adalah seorang laksamana laut dari Mesir yang diperintahkan untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat. Kemudian di sana beliau mendirikan ataupun menguasai daerah tersebut. Kemudian suatu saat beliau pergi ke Sumatera di bagian utara dengan tujuan untuk apa? Untuk menguasai hasil perdagangan rempah-rempah dan lada yang ada di Sumatera atau di Indonesia khususnya, dengan cara mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Samudra Darussalam. Kemudian suatu saat nanti terkenal dengan nama Samudra Pasai. Karena tidak mempunyai anak, maka beliau memerintahkan atau mengangkat Meurah Silu. Kemudian nanti setelah menjadi raja akan bergelar dengan Malik As-Saleh atau Malikus Saleh. Selanjutnya diteruskan oleh Muhammad Malik Al-Zahir. Pada pemerintahnya, beliau ini atau Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya. Di antaranya puncak kejayaannya adalah menjadi pelabuhan internasional menggunakan mata uang emas yang disebut dengan diureham atau dirham, kemudian penghasil susu yang dijadikan keju, kemudian dikirimkan ke Eropa, kemudian menjadi produsen komoditi sutra, kapas, lada, kapur, barus, emas, dan lain-lain. Kemudian dalam penyebaran Islam pada masa kejayaannya adalah mengutus seorang ulama besar dari Maghribi, keturunan Syekh Maghribi, yaitu Maulana Malik Ibrahim dan saudaranya Maulana Ishaq, yang mana nanti Maulana Ishaq ini mempunyai seorang keturunan yang bernama Sunan Giri. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari menerapkan hukum syariat Islam. Dan selanjutnya dalam Samudra Pasai ini mengalami kemunduran disebabkan ada dua perkara atau dua hal. Yang pertama secara internal, kemunduran karena internal, karena apa? Tidak ada pengganti yang cakap. Kemudian adanya perebutan kekuasaan. Yang kedua adalah secara eksternal, yaitu serangan dari Majapahit pada tahun 1339 dan berdirinya Bandar Malaka. Kemudian yang ketiga adalah serangan dari Portugis. Peninggalannya Cakrantunya, kemudian diureham naskah Raja Zainal Abidin kepada Kapten Moran Portugis, kemudian stempel kerajaan makam raja-raja kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya kerajaan Islam yang ada di Sumatera adalah Aceh Darussalam. Awal berdirinya adalah ini bersamaan dengan akan runtuhnya Samudra Pasai. Raja pertamanya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Kemudian masa kejayaannya adalah ketika pemerintahnya Sultan Iskandar Muda dengan cara apa? Mengalahkan Portugis, memperluas kekuasaannya atas Pulau Sunda. Sunda di sini meliputi
Sumatera dan yang ada di Pulau Jawa. Kemudian munculnya ulama terkenal yaitu Hamzah Fansuri, ini adalah ulama ahli tasawuf. Kemudian kerjasama ekonomi dengan negara-negara Arab, Turki, Mesir, Inggris dan lain-lain. Kemudian sebagai kerajaan pengekspor hasil alam seperti beras, anggur, timah dan lain sebagainya. Masa kemundurannya adalah setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, tidak ada raja yang bisa mengendalikan wilayah kerajaan yang sangat luas. Kemudian munculnya pertikaian dalam kerajaan antara ulama dan bangsawan. Banyak daerah yang memisahkan diri, perebutan kekuasaan, semakin menguatnya kekuasaan dan kekuatan Belanda. Dalam kehidupan sosial yang masih dalam kerajaan Aceh Darussalam adalah sudah memiliki kitab undang-undang yang bernama Qonun Syara. Kemudian mempunyai gelar bangsawan dengan sebutan Tengku. Kemudian untuk ulama Tengku, dan orang yang lebih alim yaitu namanya Tengkuci. Ini pernah digunakan oleh Tengku Umar, Tengkuci Titiro dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini sebenarnya masuk pada wilayah Kerajaan Majapahit atau orang lebih mengenal dengan nama Melaka. Kerajaan Malaka ini berada di wilayah Malaysia, namun masih ada hubungannya dengan penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Didirikan oleh Prameswara. Ini adalah yang berasal dari Sriwijaya, putra raja yang bernama Samagi. Nanti setelah masuk Islam, Prameswara ini bergelar dengan Iskandar Shah. Dalam Prameswara, sebelum mendirikan kerajaan Malaka, ini karena adanya serangan dari Majapahit, beliau melarikan diri ke sebuah pulau yang ada di Singapura. Kemudian menetap di Malaka sebelum menjadi sebuah kerajaan. Ini bekerja sama dengan suku laut atau nelayan dan bajak laut untuk perompak, di mana beliau ini adalah memaksa ataupun membuat peraturan bahwa barang siapa yang bersandar ke Malaka akan harus membayar upeti dan lain sebagainya. Islamnya Malaka ini menurut 3 pendapat. Yang pertama adalah menurut Tom Pires, ya. Ini adalah Prameswara itu masuk Islam setelah menikah dengan putri kerajaan Samudra Pasai ketika itu berumur 72 tahun. Kemudian dengan Islamnya Malaka adalah ketika pemerintahnya Sri Maharaja ketika berkenal dengan Said Abdul Aziz, itu menurut sejarah Melayu. Kemudian setelah Islam bergelar dengan Muhammad Iskandar Shah. Kemudian menurut sejarawan adalah raja muslim pertama yang ada di Malaka. Itu adalah Islamnya Malaka. Setelah Prameswara diteruskan oleh Muhammad Iskandar Shah atau putra dari Prameswara, atau yang bergelar dengan Sri Maharaja. Dilanjutkan oleh Raja Ibrahim dengan gelar Sri Prameswara Dewa Shah, namun beliau ini tidak beragama Islam. Kemudian oleh saudaranya Raja Kasim ini dibunuh. Kemudian diteruskan oleh Raja Kasim yang bergelar dengan Sultan Mudofar Shah. Pada masanya ini Kerajaan Malaka mengalami masa kejayaan yang berkuasa hingga meliputi Pahang, Terengganu dan Patani. Terengganu ini di Malaysia, Patani berada di Thailand. Dilanjutkan oleh Sultan Mansur Shah atau yang bernama Abdullah. Kemudian singkat cerita sampailah kepada Sultan Mahmud Shah. Ini pada tahun 1511 Portugis menyerang Malaka yang di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Kemudian Malaka mengalami masa kejayaan adalah menjalin hubungan dengan Kaisar Ming dari Cina. Ini untuk apa? Untuk melindungi kekuasaannya dari kerajaan Siam yang ada di Thailand dan Majapahit yang ada di Jawa. Dengan mengirimkan siapa? Dengan mengirimkan Laksamana Chenghu. Yang mana Chenghu ini adalah salah satu Laksamana atau kaisar dari Cina, pimpinan dari Cina yang beragama Islam. Kemudian mengambil alih peranan dari Sriwijaya. Kemudian daerah kekuasaannya meliputi Terengganu, Pahang, Malaysia, Patani, Thailand, Kampar dan Indragiri yang ada di Sumatera.
Yang selanjutnya adalah kemunduran, hampir sama dengan yang lainnya, adanya serangan dari Portugis. Kemudian setelah Portugis tidak ada, adanya kekuasaan atau serangan dari Belanda. Kemudian setelah Belanda tidak ada, Malaka dikuasai oleh Inggris. Itulah akhir dari kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Untuk selanjutnya silakan dikerjakan materi dari SKI yang ke-7 dengan soal sebagai berikut. Terima kasih. Semoga menjadikan pengetahuan kita, menjadikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga tetap kita senantiasa diberikan kesehatan, tetap menjaga kesehatan, dan tetap semangat, dan TSA Muslimun Telago dijadikan madrasah yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.